Sudah 3 tahun berpacaran. Hari ini, saatnya melamar Xiaoya. Ah, ini milik siapa? 11 Juli 2020. Pukul 15.22. Pacar Zhang Ya. Karena mencari tumpangan pria kaya. Secara resmi mengajukan putus hubungan. Tanggal 11 Juli. Bukankah itu hari ini? Apa barang jelek ini? Ah, pacar saya sangat menyukai saya. Bagaimana mungkin dia ingin putus dengan saya? Zhang Tian. Xiaoya. Dia adalah Zhang Tian. Mari kita putus. Kamu sudah hampir 30. Masih belum mencapai apa-apa. Apakah kamu merasa sekarang masih layak untukku? Xiaoya. HMPH, mimpi. Xiaoya. Apakah tidak punya uang? Benarkah tidak layak memiliki cinta? Suatu hari nanti, saya juga ingin menghasilkan banyak uang. Buku harian itu. Pukul 15.22. Pacar kamu ingin putus denganmu. Waktu tepat tanpa kesalahan. Apakah buku catatan itu dapat meramalkan masa depan? Jika memang begitu, kalau begitu aku akan kaya. Buku harian masa depan. Aku sudah menemukannya. 12 Juli 2020. Sudut Tenggara Pasar Budaya. Seseorang di kios barang antik Oldly membeli sebuah vas porselen putih palsu. Di dalamnya ditemukan menyimpan sebuah koin pedang panjang dari negara Qi pada zaman Perang Negara. Menghasilkan 1 juta yuan. Hari ini adalah 11 Juli. Namun yang tertulis di sini adalah peristiwa yang terjadi pada 12 Juli. Jika saya bisa mendahului vas porselen putih palsu ini, maka kekayaan besar ini milikku. HMPH. Kekayaan besar yang diramalkan oleh buku harian masa depan. Itu ada di sini. Kakak. Apakah kamu tahu di mana tempat Lauli? Nah, itu. Pemuda. Li Tua adalah sebagai orang yang sangat curang. Di tempatnya tidak ada barang asli. Hati-hati. Jangan sampai tertipu. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin melihat. Yang diramalkan oleh buku harian masa depan. Menyimpan koin pedang dari zaman Perang Negara. Vas porselen putih. Harusnya ini. Pemuda. Kamu benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Ini semua adalah barang lama yang berumur. Hehe. Lihat ini. Coba lihat. Vas barang pecah belah dinasti Song ini. Tapi ini adalah harta yang sangat berharga. Inilah dia. Tapi jangan terlalu dipaksakan. Jika tidak, pasti akan ditipu. Ternyata seperti yang dikatakan dalam buku harian masa depan. Di dalam vas porselen tersembunyi koin pedang dari zaman Perang Negara. Benar-benar akan kaya. Berapa harga vas ini? Kakak, saya lihat kamu benar-benar menyukainya. Saya juga tidak akan mematok harga sembarangan. Angka ini, 10.000. Kamu ambil saja. Sudahlah, terlalu mahal. Saya tidak menginginkannya lagi. Jangan terburu-buru pergi. Kamu malah menawar, ya. Kamu malah menawar, ya. 50. Deal. Kalau begitu, saya beli. Baik. Sudah berputar. Hehe. Satu lagi orang yang tertipu. Sebuah botol rusak yang tidak diinginkan siapapun. Terjual 50 yuan. Membeli koin pedang dari zaman pranegara yang bernilai jutaan. Kekayaan besar ini akhirnya sampai di tangan saya. Nona Zhang, lihat ini. Ini adalah jade kualitas tinggi. Kualitas airnya baik dan warnanya tepat. Ini adalah salah satu harta andalan toko kami. Harganya adalah 288.000 yuan. Berapa banyak? 288.000. Hanya gelang ini. Feng Xiao, bukankah kamu sudah berjanji padaku? Asalkan aku putus dengan Zhang Tian itu. Si miskin itu benar-benar putus. Maka belikan aku gelang. Lihat gelang ini. Sangat cocok untukku. Halo, apakah kalian membeli barang di sini? Halo, apakah kalian membeli barang berharga di sini? Oh, siapa ini? Aku kira siapa ini? Bukankah ini mantan pacarku? Hanya kamu si miskin. Apa yang bisa kamu miliki? Ini adalah toko barang berharga kelas atas. Jangan bawa barang rongsokanmu. Sangat memalukan. Pelayan, apa yang sedang terjadi? Kenapa semua orang bisa masuk? Cepat keluarkan orang ini. Mempengaruhi suasana belanja kami. Kamu turun dulu. HMPH. Ribut apa? Di tokoku. Semua yang datang adalah tamu. Tidak ada giliran untuk kalian berdua. Keluarkan orang itu untukku. Jika kalian berdua lagi berbicara kasar kepada tamuku, maka silakan kalian keluar. Adik kecil. Maaf, anak buahku tidak mengerti. Kamu baru saja bilang ingin menjual barang. Keluarkan dan biarkan Hua melihatnya. Baik, inilah dia. Bos, harta saya ini. Namun bernilai jutaan. Adik kecil, mohon maaf jika saya berbicara terus terang. Barang ini adalah sebuah kerajinan tangan. Tidak memiliki nilai koleksi. Di kios-kios pinggir jalan. Bisa dibeli dengan beberapa yuan. Haha, menganggap barang rongsokan sebagai harta. Sungguh membuat orang tertawa. Bos Hua, bagaimana? Sekarang sudah jelas, kan? Dia hanyalah seorang miskin. Tidak ada harta berharga di sini. Cepat usir dia. Keluarkan dia. Bos, bagaimana dengan botol ini? Memang tidak ada nilainya. Harta yang sebenarnya. Ada makna tersembunyi lainnya. Zhang Tian, kamu gila. Di sini tidak masuk akal. Bos, lihat ini. Ini adalah dari periode negara perang.
Koin besar dari Qi. Jumlah yang tersisa sangat sedikit. Ini adalah barang koleksi terbaik. Bos, tidak tahu apakah harta ini dapat menarik perhatian Anda. Ini adalah harta yang sangat langka di dunia. Saya sangat menyukai barang ini. Begini, saya tawarkan 100 untuk membeli koin perunggu ini. Kekayaan besar yang diramalkan dalam buku harian masa depan. Ini dia. Hei, kakak, apakah kamu tahu di mana tempat Lauli? Ini, itu. Nah, Li tua adalah, dia terkenal sangat curang. Di tempatnya tidak ada barang asli. Hati-hati, jangan sampai tertipu. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin melihat. Yang diramalkan dalam buku harian masa depan. Tersembunyi koin pedang dari zaman pranegara. Vas porselen putih. Ini seharusnya yang dimaksud. Nah, kamu benar-benar memiliki pandangan yang tajam. Ini semua adalah barang tua yang berumur. Hehe, lihat ini. Coba lihat. Vas barang pecah belah dinasti Song ini. Ini adalah harta yang sangat berharga. Inilah dia. Tapi jangan terlalu mencolok. Jika tidak, pasti akan ditipu. Ternyata sama seperti yang dikatakan dalam buku harian masa depan. Di dalam vas terdapat koin pedang dari zaman pranegara. Benar-benar akan kaya. Botol ini dijual berapa? Kakak, saya lihat kamu benar-benar menyukainya. Saya juga tidak akan mematok harga sembarangan. Angka ini, 10.000. Kamu ambil saja. Sudahlah, terlalu mahal. Saya tidak menginginkannya lagi. Jangan terburu-buru pergi. Kamu masih bisa menawar. Saya tawarkan 1 juta untuk membeli koin perunggu ini. Bagaimana, bos? Kamu orang yang berterus terang. Baik, sesuai dengan harga yang Anda sebutkan. Xiao Li, segera lakukan transfer untuk tuan ini. Baik, bos, saya akan segera mengurusnya. Alipay sudah menerima 1 juta. Haha, bukankah itu hanya keberuntungan besar? Mendapatkan 1 juta? Santian, aku katakan padamu. 1 juta di pusat kota. Bahkan tidak cukup untuk uang muka rumah. Pada akhirnya, kamu tetap seorang yang berada di bawah. Bau sialan. Zhangya 12 TH Zhangya, aku katakan padamu. Ini baru permulaan. Segera, kamu akan menyesal. Membuat keputusan bodoh untuk putus dengan saya. Keputusan bodoh seperti ini. Aku akan menyesalinya. Haha, ini benar-benar membuat saya tertawa. Aset keluarga Feng Xiao. Tapi nilainya mencapai ratusan juta. Ratusan juta. Baiklah. Jadi saya akan menetapkan tujuan kecil terlebih dahulu. Pertama, saya akan menghasilkan 100 miliar. Ibu, uang itu sudah saya kirimkan kepadamu. Sudah dikirim. Anda dengan ayah saya, ya? Harus belanja? Ya belanja saja. Jangan pelit, ya. Setiap hari. Ibu baru saja ingin meneleponmu. Bukankah sepupu perempuanmu baru saja bercerai? Baru saja pergi ke Jiangcheng untuk bersantai. Kamu harus lebih menjaga dia. Anak Siawan itu sangat manis. Tidak aman bagi seseorang sendirian di luar. Kakak ipar. 11 Juli 2020. Pukul 17.30. Sepupu perempuan Su Xiaowan menemukan sebuah rubi darah merpati. Bernilai 3 juta. Mengira itu adalah barang kerajinan murah. Su Xiaowan dengan sembarangan melemparkannya ke sungai. Kakak ipar. Melempar rubi senilai lebih dari 3 juta. Ke sungai. Kakak ipar. Melempar rubi senilai lebih dari 3 juta. Ke sungai. Rubi. Tempat seperti ini bagaimana mungkin ada permata? Pasti itu palsu. Kakak ipar. Jangan dibuang. Xiao Tian. Kenapa kamu datang? Kakak ipar. Jangan sekali-kali buang ini. Pegang dengan baik. Ini adalah sebuah barang kerajinan kaca. Menyimpannya juga tidak ada gunanya. Kakak ipar. Ini bukan sembarang produk kaca biasa. Ini adalah rubi darah merpati. Lebih dari 3 juta. Kamu serius? Jadi begitu. Kamu pasti melihat kakak ipar sudah bercerai. Membuat cerita untuk membuatku senang, kan? Kakak ipar. Jika kamu tidak percaya, aku akan pergi bersamamu untuk memverifikasi. Kita jual saja langsung. Baik. Jika benar seperti yang kamu katakan, maka jual saja. Uang yang didapat, kakak ipar bagi 2 untukmu. Baik. Ayo pergi. Bos Hua. Datang mengganggu lagi. Aku membawakanmu sebuah bisnis. Tolong, kamu yang ahli ini. Periksa dengan baik. Ayo, adik kecil. Selamat datang. Kali ini kamu membawa barang bagus apa lagi? Oh. Silakan tunggu sebentar. Saya akan melihat dengan seksama. Kakak ipar. Kamu tenang saja. Toko ini. Saya sering datang ke sini. Nona. Ini adalah sebuah rubi darah merpati yang sangat langka. Saya akan menawarkan 3 juta tunai untuk membeli rubi ini. Bagaimana menurutmu? 3 juta. Batu yang saya temukan ini. Begitu berharga? Ya. Baik. Kalau begitu, jual saja sesuai harga yang dikatakan bos. Nona adalah orang yang bijaksana. Saya akan segera mentransfer uangnya kepada Anda. Kakak ipar. Di sini adalah rumah yang saya sewa. Jika kamu tidak keberatan, tinggal di sini saja. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan sungkan. Duduklah, Xiao Tian. Saya sudah menjanjikan 1,5 juta itu padamu. Saya sudah mentransfernya kepadamu. Kakak ipar. Kamu terlalu baik. Ini hanya. Jika bukan karena kamu, saya sudah membuang rubi itu. Ya, Xiao Tian. Kamu terlihat lebih tampan dengan pakaian ini. Memiliki aura CEO yang mendominasi. Oh, tolong kemas beberapa pakaian yang dia coba tadi. Semuanya, tolong dibungkus. Baik.
Sekarang kami akan mengemasnya untuk Anda. Kakak ipar. Ini terlalu boros, ya? Ini terlalu boros. Hari ini kakak ipar sangat senang. Semua pengeluaran di sini akan saya bayar. Baiklah. Terima kasih, kakak ipar. Saya akan menjawab panggilan ini. Baik. Halo, Santian. Kamu kemana saja? Kemarin tidak masuk kerja seharian. Hari ini juga tidak datang ke kantor? Apakah masih ingin bekerja? Jika tidak ingin bekerja, kemasi barangmu dan pergi. Wang gendut. Kamu bersama siapa? Kamu memanggil saya apa? Santian, kamu sudah melawan. Wang gendut. Aku katakan padamu. Saya tidak mau bekerja lagi. Kamu. Bukan kamu yang memecat saya. Kamu yang dipecat. Uangmu itu. Simpan untuk membeli obat untuk dirimu sendiri. Selamat tinggal. Ah, tidak. Tidak akan bertemu lagi. Sudah melawan. Berani sekali berbicara seperti itu padaku. Sudah dikemas. Ini untuk Anda. Terima kasih. Apakah buku harian masa depan memiliki konten baru lagi? Nubuatan apakah kali ini? 12 Juli 2020. Pukul 15.20. Wang Deva, kepala proyek grup Longseng, akan membuang lukisan pemandangan pegunungan. Bersama dengan dokumen bekas. Estimasi pasar tidak kurang dari 2 juta. Wang Pangzi itu bodoh yang tidak tahu menghargai. Bahkan mau membuang lukisan senilai 2 juta. Menganggap karya seni sebagai sampah. Baru saja memarahi orang gemuk itu. Apa? Harus kembali ke perusahaan lagi? Tidak peduli lagi. Bodoh yang tidak menghasilkan uang. Tidak peduli lagi. Bodoh yang tidak menghasilkan uang. Kakak ipar. Perusahaan saya ada sedikit masalah. Saya harus kembali dulu. Oh, kalau begitu kamu pulang dulu ya. Hal penting harus diutamakan. Baik. Nanti saya akan menemanimu berbelanja lagi. Halo. Santian. Kamu bolos kerja seharian kemarin. Wang Pangzi hampir gila karena marah. Iya. Tadi dia bahkan melempar gelas di sana. Apakah kamu mengumpat? Hati-hati sedikit, ya. Tidak apa-apa. Saya datang hari ini. Hanya untuk menyelesaikan urusan dengannya. Oh. Saya kira siapa? Santian ya. Bukankah kamu sudah berhenti? Apakah kamu keluar untuk jalan-jalan? Menemukan bahwa orang seperti kamu sama sekali tidak bisa menemukan pekerjaan. Jika kamu memohon padaku, mungkin jika saya merasa baik, dengan murah hati membiarkanmu kembali. Gambar musim gugur di gunung. Supervisor Wang, ini benar-benar keterlaluan. Santian. Tapi dia adalah tulang punggung bisnis. Iya. Dengan alasan apa kamu memecat Zhangge? Wang gendut. Tidak perlu khawatir. Saya sekarang berencana untuk memulai usaha. Mungkin suatu saat nanti ketika kamu tidak punya pekerjaan, kamu masih harus datang mencariku. Untuk mengirimkan lamaran, kan? Memulai usaha. Hahaha. Hanya dengan kamu? Santian. Apa kamu tidur terlalu nyenyak? Bisnis jenis apa yang sedang Anda mulai? Mengumpulkan barang bekas? Hahaha. Bos Wang, ini benar-benar keterlaluan. Betul. Zhangge sebelumnya di perusahaan. Dia adalah orang yang bekerja keras tanpa keluhan. Wang gendut. Apa yang kamu katakan memang benar. Sekarang saya memang mengumpulkan barang bekas. Apakah kamu masih mau barang-barang itu? Jika tidak, saya akan membawanya pergi. Barang-barang dekorasi yang saya temukan di sudut. Saya sedang bersiap untuk membuangnya. Santian. Kamu hanya mencapai ini saja? Jika kamu mau barang-barang bekas ini, ambil saja. Tapi gaji dan bonusmu. Tapi kemudian hilang. Supervisor Wang sangat tidak adil. Barang-barang bekas itu tidak ada bandingnya dengan gaji. Ini jelas merupakan tindakan penindasan. Ini adalah buku harian masa depan. Lukisan yang bernilai 2 juta. Baiklah. Saya tidak mau gaji itu. Ambil saja barang-barang ini. Semua orang sudah mendengarnya. Zhang Tian secara sukarela tidak mau gaji. Hanya barang-barang rongsokan. Saya tidak memaksanya. Nona Zhao, Anda bercanda. Ini adalah barang-barang yang saya bersihkan dari gudang. Barang-barang rongsokan yang ditemukan. Tidak ada nilainya. Anak ini Zhang Tian tidak ada harapan. Harus menggunakan barang-barang rongsokan ini untuk gaji. Semua orang sudah mendengarnya. Wang gendut. Hari ini saya akan menunjukkan padamu. Baiklah, jika kamu ingin melihat, aku akan menunjukkannya padamu. Tapi saya sudah bilang sebelumnya. Semua ini adalah milik saya. Berpura-pura. Sampah adalah sampah. Wow. Jika saya tidak salah lihat, ini seharusnya dari dinasti sebelumnya. Gambar musim gugur di pegunungan. Sesuai dengan harga pasar saat ini. Harusnya sekitar 2 juta. 2 juta. Manajer Wang. Bukankah ini disebut barang rongsokan? 2 juta. Lukisan rusa ini bernilai 2 juta. Nona Zhao, Anda tidak bisa bercanda tentang ini. Bagaimana mungkin ini bernilai 2 juta? Saya sudah mengikuti kakek saya sejak kecil. Belajar mengapresiasi seni lukis. Lukisan pemandangan pegunungan dan air ini. Berdasarkan gaya kuasnya. Tinta. Zaman sutra. Ciri-cirinya sangat jelas. Pasti tidak akan salah. Santian, serahkan lukisannya. Ini adalah milik perusahaan. Cepat kembalikan. Wang gendut. Tadi kamu sudah setuju. Berikan barang-barang ini padaku. Gajiku, aku tidak mau lagi. Semua orang mendengarkan. Betul. Kami semua mendengarnya. Itu adalah Wang Juguan yang memaksa Zhang Tian. Menggunakan lukisan untuk mengganti gaji. Tepat sekali. Sekarang tahu ini adalah harta. Ingin merebutnya kembali. Mana ada alasan seperti itu? Saya tidak peduli. Lagi pula lukisan ini milik perusahaan. Kamu harus menyerahkannya. Jika tidak, saya akan melaporkanmu. Mencuri barang perusahaan. Baiklah, masalah ini cukup sampai di sini. Nona Zhao, tetapi, karena transaksi sudah selesai. Tidak peduli berapa nilainya. Lukisan ini sekarang milik Zhang Tian. Ini adalah pandangannya dan kemampuannya. Zhang Tian.
Apakah kamu tertarik untuk kembali ke Longseng Group? Perusahaan cabang kami sedang mencari seorang manajer dengan pandangan yang unik dan kemampuan penilaian. Nona Zhao, bagaimana dengan saya? Saya sekarang adalah manajer cabang. Kamu, mengingat kelalaian serius yang kamu lakukan dalam insiden ini, dan penghinaan serta penindasan terhadap karyawan perusahaan yang baik, dan juga terhadap karyawan perusahaan yang unggul, melakukan penghinaan dan penindasan, kamu sudah dipecat. Pemecatan itu baik. Kamu pantas mendapatkannya. Dipecat. Nona Zhao, terima kasih atas niat baikmu. Tetapi, saya masih berencana untuk memulai usaha. Ada buku harian masa depan. Bekerja untuk orang lain tidak mungkin. Besok saya akan menjual lukisan ini. Dan kemudian memulai perusahaan. Ngomong-ngomong, lihat apakah ada catatan baru. 13 Juli 2020. Di tempat perjudian batu di selatan kota. Sebuah batu hitam yang penuh retakan. Di dalam batu hitam kepala Panu. Mengeluarkan zamrud hijau langka. Bernilai 20 juta. Ini adalah kekayaan yang datang dari langit. Buku harian masa depan mengatakan bahwa batu ini memiliki kulit hitam yang penuh retakan. Bahkan jika saya membalikan seluruh tempat perjudian batu, saya juga ingin menemukannya. Sang Tian, kebetulan, kamu juga di sini. Nona Zhao, kenapa kamu juga datang ke tempat seperti ini? Kenapa hanya kamu yang diizinkan untuk mencari peluang? Apa aku tidak boleh mencoba keberuntungan? Kebetulan, aku juga jalan-jalan sendirian dan merasa bosan. Bagaimana kalau kita berdua jalan-jalan bersama? Berjalan. Sebenarnya kamu tidak perlu selalu memanggilku Nona Zhao. Terlalu canggung. Saya baru saja lulus belum lama ini. Kamu bisa memanggilku Ling Er saja. Baiklah. Kulit hitamnya penuh dengan retakan. Semua ciri-cirinya cocok. Batu yang disebut dalam buku harian masa depan adalah ini. Ling Er, kenapa kamu datang ke sini? Saudara kedua. Apa yang kamu lakukan di sini? Sebelumnya keluargaku memperkenalkanmu. Begitu banyak calon pasangan. Kamu tidak tertarik pada satupun. Kamu bilang kamu punya pacar. Jangan-jangan dia? Betul. Sang Tian adalah pacarku. Kalian tidak perlu lagi mengaturkan perjodohan untukku. Ini skrip drama perseteruan keluarga kayak apa? Keluargaku selalu mengatur perjodohan untukku. Membantu. Kamu adalah pacarnya Ling Er. Apakah kamu tahu siapa Ling Er? 1 juta. Asal 1 juta. Aku meninggalkannya. Sialan. Apa kamu menganggap adikku ini? Ling Er. Apakah orang yang kamu cari seperti ini? Demi uang, bisa saja aku menjualmu langsung. Apakah kamu sudah melihat wajah aslinya? Jangan urus urusanku. Aku memang suka dia. Dia adalah sampah masyarakat, tapi aku tetap suka. Baiklah. Kamu suka uang, kan? Kalau begitu, mari kita bertaruh batu. Kita berdua pilih satu. Jika aku menang, kamu harus meninggalkan Jiang Cheng selamanya. Tidak boleh muncul di depan Ling Er selamanya. Lalu jika kamu kalah? Jika aku kalah, aku tidak hanya tidak akan menghalangi apapun antara kamu dan Ling Er. Aku juga akan memberimu tambahan 2 juta. Bagaimana? Apakah kamu mau bertaruh? Kakak kedua, jangan berlebihan. Baik, aku setuju. Aih, Zhang Tian, jangan setuju padanya. Kakak keduaku memang berbisnis perhiasan. Jika kamu bertaruh dengannya, kamu akan kalah dengan sangat buruk. Tidak apa-apa. Bagaimana jika keberuntunganku sangat baik? Ayo, jangan banyak bicara. Begini, aku biarkan kamu memilih dulu. Jangan bilang aku mengganggumu. Kakak, pilih saja sesukamu. Batu-batu di tempatku ini. Semuanya harga tetap, 2.000 yuan. Baiklah, yang ini saja. Zhang Tian. Kulit batu ini hitam dan retak. Dalam istilah, ini disebut kepala cacat. Ini adalah kualitas yang paling tidak disukai. Nah, gadis ini benar. Iya, ganti yang lain saja. Tidak perlu diganti, yang ini saja. Ternyata, dia benar-benar pemula yang tidak mengerti apa-apa. Bos, saya mau bagian ini. Potonglah dengan hati-hati. Baiklah, Zhao Xiao tenang saja. Zhao Xiao memang ahli. Kulit batu yang dipilih sudah tua. Warna dan coraknya jelas, pasti akan naik. Tentu saja, tidak melihat siapa Zhao Xiao. Zhang Tian. Tidak masalah. Bahkan jika kamu kalah, aku pasti akan menyarankan kepada kakak kedua, agar dia tidak mengusirmu dari Jiang Cheng. Selamat Zhao Xiao, harganya naik besar. Menghasilkan jenis hijau muda. Kualitas dan warnanya. Nilainya setidaknya 300.000. 300.000. Zhao Xiao sangat tajam dalam menilai. Tanpa ragu, anak itu pasti kalah. Sang Tian, jika kamu menyerah sekarang, aku akan mempertimbangkan wajah Ling Er. Memberi kamu kesempatan. Kamu langsung pergi dari Jiang Cheng. Jangan pernah kembali lagi. Saya tidak akan menyulitkanmu lagi. Kakak kedua, jangan terlalu berlebihan. Batu taruhan ini memang tidak adil. Sang Tian, tidak masalah. Bersamaku di sini. Kakak keduaku tidak akan menyakitimu. Permainan taruhan belum berakhir. Bos, bagian yang aku inginkan ini. Tolong potong untukku. Baiklah. Kakak, kamu yang memutuskan. Sang Tian, apa kamu benar-benar berpikir batu taruhan itu seperti permainan anak-anak? Bahan sampah dari pasar loa ini. Membuka 300.000. Sudah termasuk level plafon. Kamu masih berharap batu pijakan itu bisa membalikan keadaan? Mimpi di siang bolong. Sang Tian, kakak keduaku lebih suka yang lembut daripada yang keras. Kamu sebaiknya bersikap lembut. Dia tidak akan menyakitimu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bos datang. Zhao 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 Xiao. Bukankah aku sudah bilang,
Pasti itu adalah bahan sampah. Tidak, ini bukan barang sampah. Hijau kaisar yang sangat langka. Saya tidak pernah melihat bahan sebaik ini. Nilainya setidaknya 20 juta. Hijau kaisar yang bernilai 20 juta. Ini tidak mungkin. Ya Tuhan, bahan seharga 20 juta. Saya tidak sedang bermimpi, kan? Potongan itu ternyata menghasilkan hijau kaisar. Jika saya tidak salah menebak, taruhan kita, seharusnya saya yang menang, kan? Saudara Zhang, kenapa kamu masih menganggap ini serius? Saya hanya bercanda denganmu. Saya hanya menguji. Apakah kamu terhadap adik perempuanku adalah cinta sejati? Kita semua adalah keluarga. Apa itu taruhan yang tidak taruhan? Ah, ini semua hanya bercanda. Kakak kedua, bagaimana? Kamu tidak ingin mengingkari janji, kan? Saya baru saja merekam semuanya. Kamu bilang, jika saya mengirim video ini ke grup keluarga, agar kakek kita melihatnya. Sikap angkuhmu barusan. Jika kakek melihat saya seperti ini, dia pasti akan menghukum saya dengan keras. Ling Er, adik perempuanku yang baik. Kakak baru saja bercanda denganmu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa menanggungnya? Sekarang saya akan meneruskannya kepada Anda. Tepat 2 juta. Itu sama dengan uang saku sebulan. Sudah masuk, 2 juta yuan. Santian, kamu sangat hebat. Ini adalah pertama kalinya aku melihat kakak keduaku mengalami kerugian sebesar ini. Wajahnya pucat saat dia mentransfer uang padamu. Ngomong-ngomong Santian, apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa batu hitam yang tidak ada yang mau ini menyimpan kekayaan besar di dalamnya? Tidak. Aku tidak sehebat itu. Aku hanya beruntung belakangan ini. Ayo, sudah ada informasi baru lagi. Kakak kedua Zhao Ling Er, Zhao Feng, memiliki properti tajam di bawah namanya. Tanah nomor 7 yang dibeli di barat kota. Karena penyesuaian besar dalam perencanaan kota. Ditambah dengan stasiun metro baru. Dan distrik sekolah utama. Harga tanah akan melonjak 500 setelah diumumkan. Tanah Zhao Feng akan meningkat nilainya. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Informasi ini sementara tidak berguna. Aduh, saudara Zantian, adik. Akhirnya aku menemukanmu. Kakak kedua, kenapa kamu mencari kami? Bukankah kamu sudah kalah dari Zantian? Jangan-jangan kamu ingin mengingkari utang? Aduh, kakak kedua kamu. Apakah dia orang yang suka ingkar janji? Saudara Zantian, saya bisa melihatnya. Kamu benar-benar tulus. Suka pada adik saya, kan? Saya. Aduh, jangan. Dengarkan saya sampai selesai dulu. Batu ini cukup mengganggu, bukan? Jadi, berikan saja kepada saya. Mulai sekarang, keluarga kami tidak akan lagi menentang kalian berdua dalam hal apapun. Zhao Feng, apa yang kamu bicarakan? Hijau imperial ini bernilai 20 juta. Dengan dasar apa kamu bisa mengambilnya begitu saja? Saya tidak mengambilnya secara gratis. Nah, ini adalah perusahaan atas nama saya. Perjanjian pengalihan saham Feng Rui Real Estate. Kamu hanya perlu memberikan batu itu kepada saya. Saya sudah mengurus seluruh properti Feng Rui. Sepenuhnya kepada kamu. Kakak kedua, Feng Rui Real Estate sedang mengalami kesulitan dalam operasional. Itu hanya cangkang kosong. Nilai pasar paling banyak hanya 7 hingga 8 juta. Santian, jangan sekali-kali percaya dia. Kamu tahu apa? Perusahaan hanya mengalami kesulitan sementara. Karena masalah dana. Semua sudah diinvestasikan ke proyek. Saya baru saja membeli sebidang tanah di barat kota. Tolong, pena. Mungkin saja. Ingat, segera akan naik nilai swapnya. Saat itu, jangan bilang 20 juta. 50 juta pun layak. Properti Feng Rui. Bukankah ini yang disebut buku harian masa depan? Perusahaan yang disebutkan itu. Santian, jangan sekali-kali percaya dia. Tanah rusak itu sama sekali tidak ada yang mau. Tidak berharga, jangan tertipu. Adik, kita berdua adalah keluarga. Kenapa kamu membela orang luar? Santian bukan orang luar. Justru kamu. Bukankah ini hanya menipu? Ternyata ini adalah perusahaan yang disebut dalam buku harian masa depan. Tanah itu segera akan naik 500. Kakak kedua. Saya setuju. Ambil batu ini. Saya akan tanda tangani perjanjian. Santian. Tidak apa-apa. Sangat menyenangkan, saudara. Tentang urusanmu dengan adikku. Mulai sekarang, saya setuju sepenuhnya. Santian. Jangan-jangan kamu suka padaku? Makanya kamu mengalami kerugian besar ini. Menggunakan zamrud imperial yang begitu mahal. Untuk menukar tanah yang tidak ada yang mau ini, gadis ini benar-benar berpikir cinta. Saya melakukannya untuk menghasilkan uang. Menghasilkan uang, mengerti? Kamu mengeluarkan zamrud imperial. Lalu, apa masalahnya? Bukankah itu malah menguntungkan saya? Sebuah perusahaan yang hampir bangkrut, malah menukar dengan nilai batu imperial senilai 20 juta. Kamu benar-benar bodoh. Feng Er. Kamu sudah bermain batu taruhan lagi? Seharian hanya bermalas-malasan. Ayah, saya kan hanya pergi untuk mencari barang bagus untuk Anda. Ini adalah Imperial Green terbaik. Lihatlah kualitasnya. Itu saya pilih dari tumpukan sampah. Dengan mata yang tajam, saya menemukan permata. Batu taruhan ini 9 dari 10 kalah. Dan tidak bisa dimakan. Beberapa waktu yang lalu kamu membeli tanah di barat kota. Baru-baru ini perencanaan kota sudah keluar. Tanah itu segera akan naik harga. Meningkat beberapa kali lipat. Kamu juga bisa dibilang secara tidak sengaja mendapatkan keuntungan. Ayah, yang Anda katakan benar. Tanah nomor 7 dari Feng Rui Real Estate. Tentu saja dari Feng Rui Real Estate. Ada apa? Ada masalah apa? Ayah,
Saya menjualnya. Sudah dijual. Kenapa kamu bisa menjualnya? Dijual berapa? Hanya menukarnya. Hanya menukar ini. Kamu ini benar-benar bodoh. Saya tidak membiarkanmu berjudi batu. Kamu tetap tidak mau mendengarkan. Tanah itu harus kamu kembangkan dengan baik. Kembangkanlah. Nilainya setidaknya lebih dari 100 juta. Kamu hanya menukar dengan batu jelek ini. Aduh. Pasti semua orang sudah tahu. Perusahaan kami baru saja menyelesaikan perubahan kepemilikan saham. Bos baru telah tiba. Semua orang harus bersemangat. Tunjukkan performa yang baik. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Tuan Yao, tenanglah. Kami pasti akan menunjukkan performa yang baik. Selamat pagi, Tuan Zhang. Selamat pagi, Tuan Zhang. Xiao Tian. Perusahaan ini benar-benar milikmu. Tentu saja ini milik saya. Kakak ipar. Bukankah kamu bilang ingin mencari pekerjaan? Begini. Datanglah ke perusahaan kami. Jadilah sekretariku. Ah, saya. Apakah saya bisa? Saya tidak punya pengalaman kerja. Sekretaris. Pekerjaannya sangat sederhana. Tuan Zhang. Kantor Anda sudah siap. Saya bawa Anda untuk melihat. Baik, tunjukkan jalan. Silakan. Xiao Tian, oh tidak. Tuan Zhang minum air. Aih, kakak ipar. Sudah berapa kali saya bilang. Di perusahaan secara pribadi. Panggil saya Xiao Tian saja. Jangan begitu kaku. Itu tidak bisa. Sekarang di perusahaan. Harus memanggilmu bos. Jika tidak, orang lain akan salah paham. Ada buku harian baru lagi. 15 Juli 2020. Jalan Keberuntungan Jiangcheng. Sisi kiri counter supermarket Wan Jiafu. Botol pertama Baijiu merek Jinsun. Di dalam tutup botol terdapat tanda hadiah utama. Hadiah mencapai 3 juta yuan. 3 juta. Ternyata tersembunyi di dalam tutup botol. Harus mengambilnya. Xiao Tian. Apa yang ingin kamu beli? Saya akan membantu Anda mencarinya. Aih, saya hanya akan melihat-lihat dulu. Ini dia. Hadiah utama yang disebutkan dalam buku harian masa depan. 3 juta. Aih, bos. Saya akan mengambil botol Baijiu Jinsun ini. Ah, baiklah. Kakak benar-benar punya pandangan yang baik. 981 botol. Baik, tunggu sebentar. Bos, saya akan bayar 2 kali lipat untuk anggur ini. Kemasi untuk saya. Tuan ini, kami yang datang lebih dulu. Bagaimana dengan botol anggur ini? Kami sudah membelinya. Apa masalahnya dengan yang datang lebih dulu? Apakah sudah membayar? Jika belum membayar, itu bukan milikmu. Bos, saya akan bayar 2 kali untuk anggur ini. Kemasi untuk saya. HMPH. Untungnya, saudara ipar saya adalah kepala pengiriman pabrik anggur. Beritahu saya secara diam-diam. Toko yang tepat untuk hadiah utama. Saya sudah mengawasi selama beberapa hari. Tidak ada yang bisa merebut 3 juta ini. Apakah dia juga tahu rahasia hadiah utama? Segala sesuatu ada urutannya. Saya sudah meminta botol anggur ini lebih dulu. Jadi itu milik saya. Nah, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Saya bilang saya mau anggur ini. Yang paham, cepat pergi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika tidak sopan. Apakah ini sepadan hanya untuk sebuah botol anggur? Ini lagi, si Liu Chuan ini. Sepanjang hari bertindak semena-mena. Xiao Tian, saya rasa dia tidak terlihat seperti orang baik. Kita bermasalah dengan dia karena sebotol wine. Tidak sepadan. Tidak apa-apa, saya tahu batasan. Bos, sebotol wine ini. Saya akan membelinya dengan harga 3 kali lipat. HMPH, jadi kamu ingin dibandingkan dengan saya yang kaya, ya? Saya bertaruh 4 kali. 5 kali. Nah, kamu sudah bertekad untuk melawan saya, ya? 2. Sepertinya wine ini milik saya. Apakah kalian berdua tidak bertanya pendapat saya? Jangan banyak bicara, orang tua. 10.000 yuan. Wine ini menjadi milik saya. Saya tidak mengatakan akan menjualnya kepada kamu. Tuan ini memang datang lebih dulu. Masih dengan harga asli 908. Ambil wine ini. Orang tua, apakah kamu bodoh? 10.000 yuan. Tidak menghasilkan uang. Kamu brengsek. Nah, jaga ucapanmu sedikit lebih bersih. Jangan bilang 10.000. Kamu bahkan 1 juta. Minuman ini hanya akan saya jual kepada tuan ini. Lawang, bagus, berani. Itu benar. Lawang pindah tahun lalu. Dia mendapatkan beberapa puluh juta. Dia juga mendapatkan beberapa unit rumah. Mereka membuka supermarket hanya untuk bersenang-senang. Uangnya sudah masuk 980 yuan. Bos, orang seperti kamu yang memiliki integritas. Orang yang mengerti aturan. Sekarang sudah sangat jarang. Kamu ke depannya pasti akan beruntung. Saya hanya ingin merasa tenang dan berhak. Sayang kecil. Anak ini pasti tidak tahu. Di dalam botol anggur ini tersembunyi hadiah utama. Dia pasti tidak tahu. Selama saya bisa mencari cara mendapatkan botol anggur itu, 3 juta tetap milik saya. Bos. Hadiah utama dari anggur ini. Hadiahnya apa? Hadiah utama apa? Ini benar-benar hadiah utama. Hadiah utama dari anggur emas. Hadiah uangnya adalah 3 juta yuan. Anak muda, kamu sangat beruntung. 3 juta. Hanya botol anggur ini. Minum begitu banyak anggur. Juga tidak pernah menang 1 sen pun. Santian. Kamu menang 3 juta. Milikku, milikku. Liu Chuan. Jika kamu terus mengganggu, saya akan segera melapor. Kamu baru keluar dari penjara bulan lalu. Apakah kamu masih ingin masuk lagi untuk beberapa tahun? Ternyata dia punya catatan kriminal. Saya bilang kenapa dia begitu sombong. Laporkan dan tangkap dia.
Masih berani merampok terang-terangan. Simpan tutup botol ini baik-baik. Selamat ya. Itu sudah. Kode keamanan dan cara penukaran hadiah. Bos, kamu pegang ini, kamu pergi menukarkan hadiah. Bagaimana dengan bonusnya? Kita berdua bagi dua. Satu untuk masing-masing. Ini adalah 3 juta. Anak muda. Ini bercanda, kan? Saya tidak bercanda. Aku serius. Tidak, tidak, itu sama sekali tidak boleh. Hadiah ini adalah milikmu. Bagaimana saya bisa begitu saja? Memberi kamu setengah uang? Bos, jika bukan karena kamu memegang prinsip, mengerti tentang kejujuran, mengerti prinsip siapa yang datang lebih dulu. Botol anggur ini sudah lama diambil. Jadi, ya, di sini hadiahnya ada setengah untukmu. Bagus sekali. Anak muda ini, pemikirannya terlalu besar. Lawang, terimalah saja. Ini adalah niat baik dari mereka. Baik, temanmu ini sudah saya kenal. Ayo, saya akan transfer 1.500.000 padamu. Baik. Ayo pergi. Hati-hati di jalan. Xiaoya, hari ini kamu benar-benar luar biasa. Keluar beli sebotol minuman saja bisa dapat hadiah utama. Kamu benar-benar seperti dewa kekayaan yang merasuki. Saya hanya beruntung. Jika kamu terus memuji saya seperti ini, saya bisa terbang ke langit. Hehehe. Jika bisa terus seperti ini. Su Xiaowan, apa yang sedang Anda pikirkan? Xiao Tian adalah pria yang memiliki masa depan. Apa hakmu untuk layak bersamanya? Maaf, saya tadi tidak memperhatikan di bawah kaki. Aku. Saya pergi ke toilet dulu. Kakak ipar, ini aneh sekali. Hanya terkilir sedikit, kenapa harus lari? Mungkinkah dia takut aku akan memakannya? Hari ini saya lagi dapat lebih dari 1 juta. Jika terus seperti ini, dengan cepat bisa cukup untuk mencapai target kecil saya. Lihat apakah ada keberuntungan baru. 16 Juli 2020. Pasar bahan obat tradisional di selatan kota. Pasar grosir bahan obat tradisional. Kios nomor 7 di zona C. Di bawah pohon ginseng biasa. Terdapat satu batang ginseng liar tua berusia 100 tahun. Nilainya tidak kurang dari 2 juta yuan Tiongkok. Ginseng liar seharga 2 juta. Kios nomor 7 di zona C. Ini dia. Tuan ingin melihat apa? Di sini semua barang berkualitas tinggi. Pembohong Huangqi. Dong kuai pilihan. Jika butuh apa-apa, silakan katakan. Ini ginseng berusia 100 tahun. 2 juta. Bos, berapa harga ginseng bawah pohon ini? Tuan, Anda punya mata yang baik. Ginseng ini meskipun penampilannya biasa, usianya sangat tua. Saya kasih harga yang menguntungkan. 5.000, ambil saja. Baiklah, 5.000 ya, 5.000. Santian. Kemanapun pergi, selalu bertemu kamu. Kamu memang tidak mau pergi, ya? Mengikutiku terus-menerus. Sangat menjijikan. Menjadi pengikut setia seperti ini. Benar-benar gigih. Sayang sekali. Xiaoya sekarang adalah wanitaku. Kalian berdua memang ada masalah, ya? Jelas-jelas aku yang datang lebih dulu. Kalian berdua seperti dua lalat. Mengikuti di belakangku. Seperti plester anjing. Kamu bilang siapa yang lalat? Bos, saya butuh 5.000 yuan sekarang. Tunggu sebentar. Bos, saya tawarkan 10.000, jual kepada saya. Kenapa? Kamu mau? Apakah kamu punya uang? Bau, orang miskin. Ayo, adik kecil. Nona ini menawarkan harga lebih tinggi. Saya menjalankan usaha kecil. 15.000, 100.000 lembar, 20.000. Saya pikir kalian berdua, bos, tidak seharusnya marah. Lihatlah kalian berdua. Kalian semua benar-benar menyukai ginseng ini. Jika tidak, yang menawarkan harga tertinggi yang akan mendapatkannya. Ini yang paling adil, kan? Bos ini terlalu licik. Jelas-jelas sudah terjual. Jika terus berdebat dengan mereka, pasti akan terlihat nilai ginseng ini. Itu tidak sepadan. Bos, bagaimana kalau begini? Ginseng ini, saya tidak menginginkannya lagi.